Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimah puji berserta syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa semuanya, mudah-mudahan apa berada dalam keadaan sehat dan taat beribadah kepada Allah dan selalu menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Baik, apa semuanya, minggu kemarin kita telah pelajari perjuangan Abu Bakar Siddiq, yang mana poin-poinnya membebaskan kaum yang tertindas, membela dan melindungi Rasulullah. Sekarang pelajaran kita langkah-langkah kebijakan Abu Bakar setelah menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Langkah-langkah yang beliau lakukan adalah: yang pertama, perbaikan sosial atau masyarakat. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, perluasan dan penyebaran agama Islam. Inilah 3 langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Perbaikan sosial yang dilakukan Khalifah Abu Bakar adalah usaha menciptakan stabilitas wilayah Islam, mengamankan tanah Arab dari gangguan-gangguan. Yang pertama, gangguan dari golongan orang-orang yang murtad. Apakah Anda tahu apa itu murtad? Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Setelah dia masuk Islam, lalu dia keluar lagi, dia kafir lagi. Itu disebut dengan murtad. Yang kedua, gangguan dari golongan yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, golongan yang mengaku sebagai nabi. Inilah yang diperangi oleh Abu Bakar. Inilah yang diperbaiki oleh Abu Bakar Siddiq. Adanya orang murtad disebabkan karena mereka belum memahami dengan benar tentang Islam. Mereka baru dalam taraf pengakuan, atau mereka masuk Islam karena terpaksa, sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka langsung kembali kepada agama semula, karena mereka beranggapan bahwa kaum Quraisy tidak akan bangun lagi setelah pimpinannya meninggal dunia. Golongan yang tidak mau membayar zakat banyak timbul dari kabilah yang diam di kota Madinah, seperti Bani Ghaffan. Mereka hanya patuh kepada Nabi Muhammad, dan setelah Nabi wafat, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar zakat. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, sebenarnya sudah ada pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka masih sembunyi-sembunyi, dan setelah Nabi Muhammad wafat, mereka makin berani menyatakan bahwa mereka sebagai nabi. Di antaranya mereka ialah: yang pertama, Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Yang kedua, Tulaiha bin Khuwailid dari Bani As'ad. Yang ketiga, Saja'ah Tamimiyah dari Bani Tamim, dan dialah yang akhirnya kawin dengan Musailamah. Yang keempat, Aswad Al-Unsi dari Yaman. Untuk mengatasi kerusuhan-kerusuhan tersebut, maka Khalifah Abu Bakar Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat. Tindakan apa yang dilakukan? Akhirnya, dengan kesepakatan bersama, semua golongan yang telah menyeleweng harus diperangi sampai mereka mau kembali kepada kebenaran. Akhirnya nabi-nabi palsu itu diperangi sampai mereka mau kembali kepada kebenaran. Dalam memberantas kaum perusuh ini, yang banyak sekali jasanya
dan paling berani adalah Panglima Khalid bin Walid. Ia yang memaksa Tulaihah dan Saja'ah memeluk agama Islam serta menghancurkan kekuatan Musailamah di Yaman. Yang membunuh Musailamah adalah Wahsy, yaitu seorang waktu belum masuk Islam dia pernah membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Setelah selesai dan berhasil menumpas golongan perusuh, Khalifah Abu Bakar Siddiq melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran atas anjuran sahabat, yaitunya Umar bin Khattab, yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran setelah para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur, terutama waktu memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sampai 70 orang yang gugur para penghafal Al-Quran. Alasan lain, ayat-ayat Al-Quran berserakan. Ada yang ditulis pada daun-daun, ada yang ditulis pada kulit kayu, pada tulang, pada batu dan sebagainya. Hal ini yang dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. Maka Abu Bakar dan Umar khawatir akan rusak atau hilangnya ayat-ayat Al-Quran nantinya kalau tidak ditulis. Usul tersebut diterima baik oleh Khalifah Abu Bakar. Lalu ia memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dalam satu mushaf. Setelah mushaf itu selesai, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Waktu ia wafat, mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab, dan setelah Umar meninggal lalu disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah masalah ini barulah Khalifah Abu Bakar bisa melangkah perjuangannya keluar daerah Romawi seperti Syria dan daerah jajahan Persia yaitu Irak. Dengan senjata keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat juang yang tinggi, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi dan tentara Persia, sehingga kedua daerah itu sedikit demi sedikit dapat diduduki oleh umat Islam. Rakyat yang sangat senang bermaung di bawah lindungan tentara Islam dalam meluaskan wilayah Islam. Yang menjadi panglima perangnya ialah Khalid bin Walid dan Usamah bin Zaid bin Harithah. Inilah perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dengan melihat video pembelajaran ini, mudah-mudahan anak bapak bisa memahami materi kita dan bisa mengambil pelajaran dan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.